Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini mungkin tanggal 30 Desember 2025. Jadi kita lanjutkan bahas pertanyaan-pertanyaan. Ini saya rekam sebelum tanggal 30. Pertama dari Kak Roni Rosandi. Mas, bisa analisa saham SCMA? Terima kasih. SCMA ini nggak masuk list karena bukan saham syariah, Bang. Jadi kita universe-nya khusus saja di saham syariah, jadi supaya nggak nyebar kemana-mana, karena saya bukan ahlinya dan tidak pernah analisis ya. Jadi takutnya salah. Nah, coba cari yang saham-saham yang syariah aja untuk yang pertanyaannya ya, Bang Roni ya. Oke. Terus PSSI Cak please. Ya, kemarin sudah ya. PSSI ini belum saya hapus. Terus KKGI saya lagi naik, agak sayang Mas, mau average up apa nunggu turun lagi? Ini kalau nggak salah KKGI pada waktu kemarin ya 15 Desember naik ya. Ini karena mau dividen saja. Jadi setelah dividen dibagikan ya turun lagi. Mestinya sekarang sudah tidak floating profit ya. Ya kita mesti tahu apa yang kita beli. Kita mesti paham event-event apa yang men-trigger saham itu naik, saham itu turun. Jadi supaya kita tidak apa istilah FOMO ya, kakak konselor keluarga ya. Nah, sepertinya sekarang sudah turun lagi. Dan ini kalau ngelihat pergerakannya mestinya akan agak panjang karena ini sudah saya twist dari 11 Agustus 2025, berarti sudah berapa bulan tuh, 4 bulan lebih ya. Harganya di antara 322 326 untuk KKGI. Terus Bang, saya sudah langganan, apa saya dapat screener? Enggak. Jadi screener ini itu hanya saya tunjukkan. Karena ada beberapa data konfidensial di sini. Jadi saya nggak bagikan. Dan gini ya, 10.000 itu sebenarnya bukan untuk bayarin screener ini ya. Ini nggak kebayar tuh kalau 10.000 itu. Value yang ada di screener ini menurut saya sih, makanya saya juga nggak jual, saya juga nggak buka kelas, bikin atau segala macam, saya enggak. Tapi prinsipnya adalah saya cuma sharing apa yang sudah saya lakukan untuk saya sendiri. Nah, daripada ini tidak ada value yang lebih, karena saya siapa sih, nggak bakalan bisa bikin market dengan sendirian gitu. Jadi istilahnya daripada saya konsumsi untuk satu orang saja dan secara sistem itu nggak bisa saling ngikat, makanya saya share aja. Nggak ada ruginya buat saya, juga nggak ada ruginya buat anda semua untuk ngamatin ya, untuk mendapatkan manfaat dari screener yang sudah saya buat gitu. Itu konsepnya, jadi tidak di-share ke mana-mana. Jadi cukup ya, ini saya coba hapus lalu masuk ke sini. Alhamdulillah sebulan cicil buy ini kemarin yang ngadro ya, Kak Bu Mimin ya. 150 lot saat ini hijau. Padahal saya hanya mantau pola naik turunnya saham saja. Nah, ini yang menarik memang di sini. Koreksi beli naik 15-20%, jual gitu aja seterusnya. Makasih edukasinya Pak Arif. Ya, ini yang saya lakukan juga begini. Ini Bu Mimin sudah melakukannya kan, asik kan. Tapi kalau semua orang melakukan seperti ini, nggak bakalan bisa market itu terbentuk. Makanya ya sudahlah, kita aja. Kita sebagian kecil, ada yang kohengki, ada yang siapa. Ada sebagian orang yang caranya begini, ada sebagian orang yang caranya begini, ada sebagian orang yang caranya begini. Jadi perbedaan cara masing-masing itu yang membuat market itu volatile, dan volatilitas itu yang membuat pasar saham itu menarik ya. Terus Mas, tolong hitungin untuk mencapai 1M butuh berapa tahun dengan megang 10 saham, kan jadi rata-rata yieldnya dengan modal 300 juta dan per bulan 3 juta. Maaf, gaptek udah tua. Nah, ini Pak Mustaqim, yieldnya berapa rata-ratanya yang diinginkan? Ini saya coba hitung ya, 300 juta dengan per bulan 3 juta. Ini modal awal ya, dengan simulasi dividen investing, modal awal 300 juta. Sebenarnya file ini gampang ya teman-teman kalau mau dibuat. Anda print screen aja, kemudian bikin rumusnya sendiri, sangat bisa. Paling yang agak ada rumus-rumus itu ini yang present value ini ya. Ini nah, ini Anda bisa print screen atau Anda stop ya. 1 plus C11. C11 ini adalah asumsi inflasi, kemudian dipangkatkan. Pangkatnya adalah C
C12, di mana C12 itu adalah tahunnya. Jadi pangkat 25 dikalikan 120. Nah, itu value-nya. Ketika 25 tahun lagi, angka 120 juta itu setara dengan berapa gitu. Setara dengan 222 ya. Silakan bikin sendiri. Saya sengaja masih tahan sampai subscriber 10.000. Pengennya nanti dibagikan pada waktu di sana. Nah, oke, 300 juta dengan 3 juta per bulan ya. Ups, kelebihan 01. 3 juta per bulan. Untuk mencapai berapa tadi? 1 miliar ya. Mencapai 1 M. Butuh 8 tahun itu dengan yield rata-rata 10%. Kalau yield rata-rata 9% itu sekitar 9 tahun. 9 tahun berarti dividennya mendapatkan 98 juta per tahun atau 8 jutaan per bulan. Jadi 9 tahun ini ada di sini nih, tahun ke-10 ya. Tahun ke-10-an ada di sini. Itu untuk 1 miliar ya, Pak Mustaqim. Jadi yieldnya yang harus dipahami, harus diperhatikan. Kalau yieldnya 10% bisa 8 tahun ini ke-hit. Tapi gini, ini tuh nggak gampang ya. Kalau Anda baru sekali kemudian jebret masukin 300 juta ke satu saham, lalu berharap ini tuh bakalan lancar seterusnya, saya pastikan tidak. Contoh ya, contoh. Ini saham yang yieldnya 10% itu, kita anggap 3 inilah ya. Ada RALS, CLPI, ada Demas. Di harga sekarang 129 itu Demas estimasinya di 9,8%. Tapi ada potensi dia turun lebih dalam lagi. CLPI dan RALS. RALS juga sama, potensi dia turun lebih dalam lagi. Contoh misalnya ya, kita ngomong Demas. Ini kan lagi downtrend. Demas pada waktu kemarin harganya di 130-an, itu sideways beberapa hari tuh, 1, 2 ya. Nah, ini udah 23 bar, berarti sekitar 1 bulan. 1 bulan sideways. Habis itu turun dari 133 turun ke 129. Tuh, turun 3,26%. Terus dividennya yang kita harapkan misalnya ini berapa nih? 9,8 atau 13 rupiah nanti. Kira-kira di bulan Juni. Ini belum tentu ketemu di 13. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Bahkan bisa jadi dia nggak bagi dividen. Ada risiko itu. Jadi kalau bicara, oke, 300 juta, kemudian 3 juta per bulan, butuh berapa? Itu ada risiko di sana. Apalagi baru mulai. Contoh, Anda belikan nih di Demas, harganya kemarin 132, terus sekarang floating loss 3% dari 300 juta. Sekali hit 300 juta, biasanya nggak pernah seperti itu. Tiba-tiba ngelihat video saya, wah ini menarik nih, wah ini logik nih, saya pengen nyoba nih, langsung dia coba 300 juta. Tapi nggak kenal sahamnya ini secara mendalam, apa bisnisnya, potensinya bagaimana ke depan, harga sekarang itu sudah murah apa belum, harga sekarang itu resikonya apa. Pokoknya tahu di sini screener itu bilang 10%, dihajar aja. RALS, sama di RALS. Wah, sekarang 10% di RALS. Saya pengen 9 tahun lagi pegang RALS. Belum tentu 9 tahun lagi ini harganya akan ada di sini. Kemarin aja sempat tembus 332. Coba bayangkan Anda beli di sini ya, terus turun nih ke 332, balik lagi nih 330, balik ke April 2025. Dan sebelum April 2025 turun terus. Baru ada perubahan perilaku itu ketika closing. Ya, dia closing di sini. Oh, ini malah belum ada perubahan perilaku nih. Nah, ini belum uptrend ini ngelihatnya. RALS ini. Ini masih sideways. Masih potensi turun ke bawah. Kecuali nanti bisa closing di atas 432 dan volumenya bagus, itu mungkin akan beda tren ya, ke atas ya. Taruhlah worst case lah. Worst case turun 19%, ketemu 300 juta turun 19%, hampir
60 juta floating loss ya. 57 juta nih floating lossnya. Bisa stres Pak. Kenapa? Karena namanya modal awal tadi. Modal awal tuh berarti baru pertama gitu loh. Tapi kalau dimulai dulu dari misalnya 5 juta dulu, yang 300 biarin lah. 300 Anda punya misalnya untuk apa ya? Misal saya asumsikan Pak Mustaqim pensiunan atau bekerja tapi punya uang simpenan. Kenapa saya bilang begitu? Karena 300 juta dibandingkan dengan 3 juta itu 1%-nya cicilannya. Kecuali modal 300 juta per bulannya misalnya 30 juta atau per bulannya misalnya 20 juta. Berarti 300 juta ini uang kecil kayak Bu Mimin ya. 10 juta sampai 20 juta per bulan. 400 juta ini bukan uang besar buat beliau. Karena kalau powernya 10 juta sampai 20 juta sebulan, taruhlah 10 juta, setahun itu 120. Jadi untuk mencapai 400 jutaan dalam 2 tahun, ini masih secara psikologi itu masih bukan uang yang besar. Tapi untuk Pak Mustaqim kalau cicilannya 3 juta, dengan 300 juta ini uang yang besar. Sehingga saran saya ya, mesti hati-hati dalam memilih. Pelajari dulu betul-betul 1, 2 saham, 3 saham yang Anda benar-benar pahami trennya, bisnisnya, resikonya seperti apa, sehingga ketika membeli itu benar-benar tahu, benar-benar paham apa yang kita beli. Jadi nanti ketika terjadi sesuatu kita tidak panik. Rals gimana? Kan 10% Rals. Iya, hari ini, tahun ini Rals itu potensi bisnisnya masih berpotensi untuk turun. Ya tahu sendiri kan online gimana dan seterusnya ya. Dividennya sih ada terus. Kalau harganya turun terus, dividennya bisa mungkin ke-maintain di 10%. Tapi kalau kita belinya sekarang kemudian ke-maintainnya, ini kan harga sekarang dibandingkan potensi dividen yield besok. Tapi kalau harganya bukan harga sekarang ya, 416 kan harga sekarang. Kalau Anda belinya itu di mana ya? Pas waktu nyangkut nih, pas waktu nyangkut di sinilah taruhlah ya. 600 lah, 600. Harga 600 itu cuma 7%, bukan 10%. Jadi kalau rata-rata harga Anda itu 600, 7%. Nanti kalau tahun depan ternyata harganya turun lagi nih, menuju misalnya 250 misalnya. Terus dividennya juga turun. Pembandingnya apa? Ya 250. Dividennya turun nih dari 45 misalnya ke 30 misalnya. 30 kan? Tapi di sini jadi 250. Jadi 12%. Persentasenya masih tetap gede, tetap. Tapi amount dividennya awalnya 35 tadi, 45, jadi 30. Artinya apa? Turun sebenarnya bisnisnya dia. Cuma kalau rata-rata pembelian kita itu di 400, yieldnya nggak segitu Bang. Kenapa screener ini saya buat seperti ini? Karena ini adalah bagaimana memutuskan ketika kita tidak punya barang. Asumsinya adalah ketika kita 00 tidak punya barang, mana saham yang mesti kita pilih. Kalau kondisi seperti ini ya antara Rals dan CLPI setara mereka berdua. Nah, sama-sama 10,7. Resikonya gedean yang mana? Nah, itu tergantung bisnisnya masing-masing gitu. Jadi simulasinya seperti ini ya, posisi 10% itu kira-kira di 9 tahunan ya, 8 sampai 9 tahun. Dari 300 juta dengan 3 juta per bulan itu akan ke hit 1 miliar. Tapi bicara 1 miliar itu dapatnya kira-kira kalau 10%-an ya 100 jutaan setahun atau 8,5 juta per bulan. Kalau itu dianggap cukup ya monggo dilanjut. Tapi kalau dianggap nggak cukup, perlu ditambahin. Kalau waktunya hanya 8 tahun nih misalnya, oh kita pensiun nih 8 tahun lagi, ya udah nggak punya waktu kan. Artinya yang perlu digedein adalah di modalnya. Nah, ketika kita baru memahami sesuatu atau kita baru belajar sesuatu, tahun pertama gunakan untuk belajar. Jangan ngejar kekayaan dari situ. Kita gunakan untuk belajar. Nggak usah buru-buru. Itu yang bisa saya sarankan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.